Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari akhir pekan tanggal 13 April 2024 ini diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara jemaat Tuhan, kalau kita mau jujur ketika kita berbicara soal kematian, pasti lebih banyak yang mengatakan takut bila berhadapan dengan kematian. Bahkan seorang penulis dan ahli antropologi bernama Ernest Becker mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Denial of Death atau penyangkalan terhadap kematian, bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan bersumber dan berakar dari ketakutan kita akan kematian. Memang semua orang takut mati. Hal itu jugalah yang mau digambarkan oleh Ibrani pasal 2 ini untuk melepaskan kita dari ketakutan itu. Ayat renungan kita hari ini ingin mengingatkan agar kita jangan dipengaruhi oleh natur kita yang selalu ketakutan akan kematian itu sepanjang hidup kita. Saudara jemaat Tuhan, ada program reality show di televisi swasta nasional yang menayangkan seorang mahasiswa yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup dalam hal finansial. Dia hidup di rumah orang yang sangat miskin dan kumuh. Ia ingin mengalami sendiri penderitaan orang miskin itu, sehingga ia harus ikut menjalani kehidupan orang miskin ini. Ia menjadi ikut bertani, bergelimang dengan lumpur, terendam di air, menahan panas matahari, dan rata-rata memang mereka akan kesusahan untuk menyesuaikan diri, dan yang pasti mereka menangis saat mengalami realitas sesungguhnya yang dialami mereka yang menderita itu. Namun pada akhirnya itu adalah tontonan dan untuk komersil. Mereka tidak sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi menderita dan akan berakhir saat proses syuting film selesai. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia juga memilih merasakan pengalaman yang sama dengan orang-orang yang ditebusnya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dapat kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Sejak kelahiran hingga kematian Kristus, tidak ada pengalaman manusiawi yang terlewatkan olehnya kecuali dalam hal dosa. Dapat kita baca dalam pasal 4 ayat 15. Karena Kristus telah menaklukkan dosa, dia sanggup menolong kita ketika kita dicobai. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Dapat kita baca dalam pasal 2 ayat 9. Maka melalui kematiannya Kristus telah mengalahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, untuk membebaskan kita dari takutnya akan maut itu, seperti ayat 14 dan ayat 15. Kita semua mengenal perasaan takut itu, dan tentunya orang yang kita jumpai juga dalam Alkitab pun mengalami ketakutan, mulai dari kekhawatiran yang mengentarkan sampai kepanikan yang mengerikan. Namun kita tidak perlu takut, bahkan saat kita menghadapi kematian, Tuhan kita telah mengalami kematian dan menaklukkannya. Saat kita mengalami rasa takut itu, ingatlah, kembalilah kepada janji kitab suci yang indah dan yang dapat mengusir rasa ketakutan kita itu. Ingatlah sabda firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut. Dan terutama Tuhan, saat hidup kami ini terancam. Terancam oleh karena ekonomi, oleh karena kesehatan, dan banyak hal yang membebani kami sehingga kami cemas, khawatir, dan takut. Ya Allah Tuhan kami. Namun saat ini kami terhibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan, yaitu Engkau yang telah mengalahkan maut. Engkau yang telah mengalahkan sengat maut itu sehingga tidak punya kuasa lagi untuk memberikan penderitaan kepada kami. Bahkan oleh Tuhan, kematian itu menjadi pintu gerbang emas menuju kekekalan yang abadi. Dan sebagaimana janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau akan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini. Inilah kekuatan kami. Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, marilah sertailah kehidupan kami. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan. Dan kami akan nyaman dalam perjalanan hidup kami karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.